Assalamualaikum sahabat beriman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dengan menyimak video ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan pahala ibadah kepada hambanya dengan nilai yang beraneka ragam. Ada ibadah yang diberikan nilai besar dan ada yang dinilai kecil sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW yang usianya relatif pendek dan bisa mendapatkan pahala besar tanpa harus melakukan amal yang sangat banyak. Salah satunya adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam sehari, waktunya pun bebas. Keutamaan yang bisa didapat dari amalan ini adalah akan dibangunkan istana di surga. Dan ternyata ada banyak sekali keutamaan dari membaca surah Al-Ikhlas, sebagaimana yang akan kita bahas dalam video ini. Bahkan ada waktu-waktu istimewa dalam membacanya. Apa sajakah itu? Silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini supaya kita semua tidak gagal paham. Dan bagi para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, yang pertama adalah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Seperti yang kami sebutkan di awal video, siapapun yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali akan dibangunkan istana di surga. Hal ini berdasarkan hadis dari Mu'az bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, 10 kali saja kita membacanya dalam sehari, maka kita akan dibangunkan istana di surga. Terus, kapan waktu yang tepat kita mengamalkannya? Tidak ada waktu yang dikhususkan secara rinci. Itu artinya waktu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam sehari ini dibebaskan. Bisa dibaca 10 kali berturut-turut, bisa juga kita baca 1 kali setiap jamnya, bisa juga kita baca setelah sholat subuh 5 kali dan setelah sholat asar 5 kali. Intinya bebas, tergantung dari kenyamanan kita masing-masing. Yang jelas kita baca sebanyak 10 kali dalam sehari. Yang kedua, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering membaca surah Al-Ikhlas pada saat mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ketika itu Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas dibaca bersama surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ketika sholat sunnah qobliyah subuh yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sahabat beriman, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ikhlas di sholat sunnah qobliyah subuhnya, Rasulullah juga menyukai membaca surah Qulhu ini di saat sholat sunnah setelah sholat maghrib atau ba'diyah maghrib. Bahkan saking seringnya Rasulullah membaca surah ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak dapat menghitung berapa kali beliau membacanya. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun atau surah Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman, hadis ini menunjukkan bahwa pada saat kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, surah yang kita baca setelah Al-Fatihah yaitu surah Al-Kafirun di rakaat pertama
dan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Terus yang keempat, dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Surah Al-Ikhlas juga bisa kita amalkan saat mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Surah Al-Ikhlas dibaca dalam rakaat ketiga setelah surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun. Ketika itu surah Al-A'la dibaca pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata, "Aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la atau surah Al-A'la, pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun atau surah Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, dan Mu'awwidzatain atau surah Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa surah Al-Falaq dan An-Nas. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakan sholat witir dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat wajib maghrib pada malam Jumat. Dalam sholat wajib maghrib pada malam Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca surah Al-Ikhlas bersama surah Al-Kafirun. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan yang keenam, ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Surah Al-Ikhlas juga dapat diamalkan saat sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah kita tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makam Ibrahim di tengah-tengah antara diri beliau dan Ka'bah. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sahabat beriman, jika kita lihat hadis ini dikhususkan bagi yang umroh dan haji pada saat melaksanakan sholat sunnah di makam Ibrahim setelah tawaf. Jadi ketika kita sholat, kita membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah di rakaat kedua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 waktu mengamalkan surah Al-Ikhlas atau Kulhu bersama surah yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.